kerjasama yang baik PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan MPR RI. Ini baru pertama kali dilaksanakan loh. Ini baru pertama kali. Ini luar biasa nih. Ya. Sehingga ini momen bersejarah bagi PGRI Nusa Tenggara Timur. PGRI Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan MPR RI menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Kamis 27 Februari 2025 bertempat di Hotel Harper Kupang. Dibuka oleh Abram Bianto, Ketua Badan Sosialisasi MPR dan DPR RI asal Nusa Tenggara Timur. Bantuan media ini, kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI dihadiri langsung 4 orang anggota MPR RI sebagai narasumber dan Ketua PGRI Nusa Tenggara Timur, Dr. Sumelhanik Esa Ema sebagai moderator berjalan lancar. Ya, kita ditargetkan hanya 400, tidak boleh lebih, yaitu para guru dan dosen. Jadi hadir untuk mengikuti kegiatan materi bersama MPR RI, yaitu 4 pilar kebangsaan. Kita akan mendengar pemaparan materi dari pemateri kami, pilar kebangsaan ini. Kami persilakan. Terima kasih seluruh. Tapi kami bersyukur sekali bisa ada bersama-sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak guru, juga Ketua PGRI-nya Pak Samani. Terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Terima kasih buat MPR yang sudah memfasilitasi acara ini. Saya kira ini bukan hal baru buat ibu-ibu dan bapak-bapak guru sekalian. Pastinya sudah berkali-kali mendengar atau mungkin lebih paham dari kita semua. Dan saya merasa bahwa yang merekatkan kita adalah perbedaan ini, begitu. Persatuan ini juga dibangun oleh rekan-rekan, oleh saudara-saudara kita dari wilayah timur. Kita berkonsensus untuk menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ideologi yang kita sepakati bersama adalah Pancasila. Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian majemuk. Tapi dia adalah ideologi yang betul-betul kalau kita sadari itu mengikat betul kita sebagai sebuah negara yang harus patuh di dalamnya, gitu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai guru di sekolah tentunya harus beradaptasi juga dengan cepat untuk menguasai teknologi. Jangan sampai teknologinya yang menguasai kita, gitu. Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Merawat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan sebuah keniscayaan, ya. Juga memiliki jumlah penduduk lebih dari 282 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku, 733 bahasa, serta menganut 6 agama serta puluhan aliran kepercayaan adalah fakta sosiologis yang menempatkan bangsa Indonesia pada posisi yang rentan dari ancaman perpecahan. Jangan sampai Indonesia mau pecah belah. Ada yang mau jadi provinsi-provinsi baru, oke, kalau alasannya untuk kesejahteraan, membangun kesejahteraan di wilayahnya. Tapi kalau hanya untuk menumbuhkan etnosentrisme, Kepri pengen jadi negara sendiri, Cirebon, dan saya nggak tahu di daerah timur di mana begitu. Karena yang dimunculkan adalah etnosentrisme. Nah ini yang juga kita harus berkomitmen bahwa jangan sampai ini terjadi. Perpecahan hanya menyebabkan kita gampang runtuh, gampang dikuasai oleh negara-negara lain. Tantangan lain adalah radikalisme, pengaruh ideologi ekstrim melalui jejaring media sosial. Ini masih terus tanpa kita sadari sebetulnya Bais begitu ya, mereka terus bekerja, mereka selalu bekerja dan terus bekerja karena radikalisme ini tidak pernah mati.
Kalau sekarang tidak seganas yang kemarin-kemarin, sebetulnya mereka sedang tiarap aja gitu. Tapi bahwa radikalisme ini tumbuh, iya. Subur, iya. Karena di situ ada cita-cita untuk mendirikan satu negara dengan pemahaman tertentu, gitu. Dan akhirnya menjadi eksklusif. Ya. Eros nilai berkurangnya pemahaman dan penerapan nilai Pancasila. Ini adalah tantangan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adaptasi nilai dari ketuhanan di era modern. Yang pertama harus dilakukan adalah toleransi, yaitu menikmati perbedaan, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Kemudian menjunjung tinggi kerukunan, ya, membangun harmoni antar umat beragama. Kemudian juga spiritualitas, menumbuhkan kesadaran spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut sila kedua, Pancasila kedua. Pancasila kedua itu satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kemanusiaan di era globalisasi. Yang pertama adalah harus memiliki solidaritas, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Ini juga tumbuh sebetulnya dari netizen. Seringkali aparat hukum seringkali tidak bekerja, ya. Tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tapi saya bersyukur bahwa netizen, saya menyebut mereka adalah pilar demokrasi kelima, karena keempat adalah media, ya, yang kemudian banyak sekali membawa persoalan-persoalan yang tidak bisa disentuh oleh hukum, bahkan tidak dilirik, akhirnya menjadi diangkat dan menjadi persoalan kita bersama dan dituntaskan. Ini solidaritas untuk yang baik. Kemudian keadilan, memastikan perlakuan yang adil bagi semua orang, dan menghargai martabat dan hak asasi manusia. Jadi ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Pancasila sila ketiga, yaitu memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Dengan apa? Dengan nasionalisme, menjunjung tinggi rasa cinta tanah air. Jadi ada pendidikan kewarganegaraan, kemudian bela negara. Saya kira ini bukannya tidak penting, tapi kalau mungkin bukan cuma usia saya, ya. Usia saya memang melihat ini sebagai sesuatu hal yang penting. Saya berharap juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang generasinya mungkin di bawah saya, kita harus berkomitmen dan terus menjaga ini semua. Kebangsaan, memperkuat identitas bangsa Indonesia, dan kemudian gotong royong, membangun semangat kebersamaan dan solidaritas. Gotong royong ini adalah satu kata kunci yang sebetulnya menjadi identitas kita semua. Tapi lama-kelamaan gotong royong ini kok kelihatan semakin nggak kelihatan, ya, gitu, semakin hilang. Rasa-rasanya harus terus ditumbuhkan, gitu, ya. Lanjut ke sila keempat. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini kita masukkan di demokrasi di era media sosial. Ini musyawarah tetap diperlukan, jadi mengutamakan dialog dan konsensus, ya. Jangan sampai dimatikan begitu. Kalau kemarin mahasiswa selalu turun ke jalanan demonstrasi karena mereka tidak menemukan saluran yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya. Kalau saya sih biasa-biasa saja, karena itu justru untuk membangun negaranya lebih kuat. Seperti di dalam rumah tangga, kalau tidak ada konflik, itu tidak mungkin memperkuat dua manusia itu. Begitupun kalau tidak ada kritik terhadap pemerintah, saya kira pemerintah ini akan berjalan dengan kacamata kuda, begitu, ya. Dia tidak tahu dan menganggap semuanya benar. Tapi kita harus merasa beruntung bahwa di sana ada anak-anak kita, para mahasiswa yang berjalan dan mengingatkan pemerintah bahwa ada hal-hal yang sudah di luar keinginan bersama, gitu, atau harapan bersama. Walaupun itu cuma warning, tapi baik, gitu. Ya. Ini partisipasi mendorong keterlibatan aktif warga negara itu juga penting. Kemudian tanggung jawab, menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Ini kalau, ya, demokrasi memang salah satu prasyaratnya adalah harus governance. Jadi akuntabilitas dan transparansi. Kita
menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu memiliki prasyarat, diantaranya adalah equal before the law, jadi persamaan di muka hukum, kemudian menghargai kemajemukan, kemudian good governance, jadi akuntabilitas dan transparansi, gitu. Kita harus konsisten di situ. Ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kita ngomonginnya di era ekonomi digital ya, di dunia digital, karena memang sekarang kita hidupnya di dunia digital. Transformasi digital itu harus dilakukan, mau tidak mau juga dilakukan memang, dan semuanya serba digitalize gitu. Jadi yang tadinya cuma bisa SMS, mau nggak mau harus bisa WhatsApp. Yang tadinya tidak bisa mobile banking harus bisa. Yang tadinya di tolnya masih ada orang, sekarang sudah nggak ada orang. Yang tadinya check in harus ke counter, sekarang harus check in dengan online, gitu ya. Everything. Jadi everythingnya itu udah serba digital. Jadi ini memastikan akses yang merata terhadap teknologi, kemudian keterampilan, meningkatkan keterampilan digital, ya, terus menerus. Kemudian peluang juga menciptakan peluang ekonomi digital yang adil. Jadi ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita semuanya masuk dalam era teknologi, era digital. Jadi semua pemahaman tentang ideologi pun jangan dipisah-pisahkan gitu, karena kita harus berlari berpacu dengan teknologi. Jadi kalau dikatakan bahwa apa sih perubahan yang abadi itu? Perubahan yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri, gitu ya. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Penerapan nilai Pancasila di tengah masyarakat, yaitu saling bekerja sama dan saling menghormati tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Ya, tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain, semoga tidak. Menumbuhkan saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga juga, karena semuanya berasal dari keluarga pendidikan, termasuk pendidikan untuk saling menghargai perbedaan. Berteman tanpa memandang status sosial dan ekonomi, dan menjaga kerukunan dan toleransi di antara sesama. Sebagai penutup, Pancasila adalah fondasi yang kokoh untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Sebuah landasan berbangsa dan bernegara menjadi konsensus nasional dan dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat Indonesia. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, kita dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak dan percaya diri, karena kita punya Pancasila. Bukan karena saya Muslim, bukan karena ibu Protestan, bapak Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, begitu ya. Oleh karena itu, mari kita jadikan Pancasila sebagai panduan utama dan perjalanan bangsa Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa yang saling menghargai dan rukun ya, dan menjaga Pancasila ini sebagai sebuah nilai yang mengikat kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Landasan Pancasila, ideologi dan falsafah kita sudah ingat dari Pak Nur. Tadi saya klik dengan ada yang demo mengenai Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sebenarnya Indonesia itu tidak gelap. Gelap itu karena tidak ada cahaya yang menyinari sehingga gelap. Seperti malam. Malam itu sebenarnya tidak ada gelap karena tidak ada sinar yang menyinari cahayanya sehingga gelap. Kita menuju yang kedua. Pak Miftah, ya, waktu dan kesempatan. Terima kasih. Ya. Kita mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan resmi negara Indonesia yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman. Tujuannya apa? Untuk kita bisa menghargai keberagaman, menjaga persatuan, menjadi pedoman kehidupan bernegara. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai semboyan negara, kenapa sih harus ada Bhinneka Tunggal Ika? Karena kita tahu seperti kata Bu Nurul Arifin tadi bahwa bangsa kita ini bangsa yang majmuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari banyak sekali agama,
warna kulit, adat istiadat, dan berbagai perbedaan yang lainnya. Yang kemudian saat itu di tahun 1928 anak-anak muda dipimpin oleh Muhammad Yani menginisiasi namanya Sumpah Pemuda. Yang saat itu yang intinya adalah bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Karena apa? Karena saat itu negara kita belum merdeka, mereka mengupayakan menempatkan segala sumber daya, segala potensi, segala pecah belah yang selama ini terjadi agar menjadi kekuatan untuk bagaimana mendorong kemerdekaan bagi bangsa kita. Yang kemudian para founding father kita membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika penting menjadi semboyan bangsa kita? Karena kita terdiri dari 1.300 suku bangsa. Bayangkan kok 1.300. Kadang di tempat kami saja, dari satu desa ke desa lainnya ada satu perbedaan prinsip yang kadang tidak bisa digabungkan. Sedangkan bayangkan bangsa kita dari Aceh ke Papua kita punya 1.300 lebih suku bangsa. Kemudian terdiri dari 700 lebih bahasa daerah dan aneka seni budaya, adat istiadat dan sebagainya. Ini bapak bangsa kita, Pak Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perbedaan dan menjadikan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Selanjutnya, nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Nurul Arifin, kenapa Bhinneka Tunggal Ika penting? Panjenengan tahu Uni Soviet pernah kuat apa? Secara ekonomi kuat, secara militer kuat, dan saat itu menjadi negara yang adidaya. Tapi hari ini Uni Soviet runtuh dan digantikan oleh Amerika karena apa saja? Karena masyarakatnya terpecah belah, karena mereka tidak kompak, tidak bersatu, yang kemudian membuat negara yang berkepentingan sangat mudah untuk memecah belah. Saya bahwa ternyata Bhinneka Tunggal Ika lah, ternyata Pancasila lah yang menyatukan kita, yang membuat negara kita masih tegak berdiri sampai hari ini. Sekarang saya menyampaikan konteks kekinian Bhinneka Tunggal Ika dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi dengan tahu hari ini sedang banyak sekali didengung oleh anak-anak muda di media sosial, yaitu kabur aja dulu. Kenapa kabur aja dulu ini terjadi? Karena ada kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, kegelisahan di tengah-tengah anak muda. Mereka merasa bahwa negara tidak hadir di tengah-tengah mereka. Yang tentu ini sangat mengkhawatirkan, sangat mencederai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, karena nantinya ke depan militansi mereka, kehadiran mereka untuk bagaimana kita bisa saling bersinergi membangun bangsa dan negara ini akan semakin terkikis begitu. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Ketua BGRI tadi, Indonesia gelap. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita merasa bahwa negara belum bisa hadir secara optimal di tengah-tengah anak muda, di tengah-tengah kita semua. Termasuk anak-anak muda, bahwa mereka merasa segala potensi mereka tidak bisa diberdayakan secara optimal oleh bangsa kita. Lalu apa tugas kita yang harus kita lakukan? Kami dengan para guru sekalian, yaitu membuat tagline membangun bersama. Karena kabur aja dulu tidak menjadi solusi. Apakah kita kemudian pergi ke luar negeri kemudian bangsa kita bisa maju? Belum tentu. Maka solusinya apa? Solusinya adalah bagaimana kita menemalikan potensi kita, bagaimana kita memberdayakan apa yang kita miliki sekarang untuk kemudian kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi kegelapan yang selama ini dirasakan oleh berbagai pihak. Yang ketiga, Mbak senior kita, saya mempersilakan waktu. Terima kasih. Burung gagak hinggap di karang, burung bangau angsa menari-nari. Kalau bukan karena rasa sayang, tak akan mungkin saya ada di sini. Yang saya hormati seluruh peserta hadirin, terutama teman-teman dari MPR dan juga moderator kita Pak Simua Haning, ya, Bapak Ibu yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Saya gembira sekali hari ini bisa bertemu silaturahmi. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang berdaulat, di mana pemerintahan pusat memiliki otoritas tertinggi dan mengatur seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi kita punya satu kepala negara, yaitu presiden kita. Kenapa disebut kesatuan? Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai banyak pulau. Ada 17.000 pulau, ada banyak suku bangsa,
bahasa, dan agama. Semua di dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian ada kata persatuan, artinya kita disatukan. Tadi sudah diceritakan bagaimana negara-negara di luar saling berkonflik karena tidak bersatu dan ingin merdeka masing-masing. Pernah di Indonesia juga mencoba juga untuk Indonesia merdeka, Papua merdeka misalnya, Maluku merdeka, Bali merdeka, tapi semua gagal, tidak jadi. Karena apa? Kita punya ideologi Pancasila. Jadi nggak jadi kita untuk mendirikan negara masing-masing. Siapa sebenarnya yang mengganggu kita? Yang mengganggu kita ini adalah negara luar. Negara luar yang mengganggu kita bagaimana agar masing-masing bagian-bagian dari negara Indonesia ini ikut merdeka masing-masing. Bapak Ibu tahu Indonesia ini kaya dengan sumber alamnya melimpah, pemandangan alamnya yang indah, masyarakatnya ramah tamah, tapi kita juga mudah dijajah kalau kita tidak bersatu. Fungsi MPR dalam sosialisasi 4 pilar itu adalah menjaga dan memperkuat ideologi bangsa. Kita mungkin masing-masing sudah tahu, tapi banyak saya bertemu dengan dosen-dosen di perguruan tinggi menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan anak-anak kita saat ini sangat kurang. Bisa dibuktikan ketika mereka kemarin tes CPNS, banyak yang tidak lulus di wawasan kebangsaan. Benar nggak Bapak Ibu Guru? Banyak mereka tidak lulus di wawasan kebangsaan. Saya bertemu beberapa dosen perguruan tinggi. Mereka bilang, kapan MPR masuk ke kampus kami? Karena anak-anak sekarang ini sangat kurang sekali wawasan kebangsaannya. Nah, padahal kita dulu dari zaman saya itu sangat melekat sekali. Tapi ini karena media sosial mungkin ya yang saat ini sudah masuk ke relung hati mereka, sudah masuk ke kamar mereka, ini yang mengakibatkan mereka menjadi kurang wawasan kebangsaannya. Kemudian memberikan pemahaman konstitusi kepada masyarakat. Apa sejarah dan dasar hukum NKRI itu sendiri? Sejarah dasar hukumnya ada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, titik awalnya berdiri NKRI. Tanpa merdeka tidak ada negara kita NKRI. Kemudian ada beberapa mengusulkan apakah menjadi negara serikat, RIS, apakah juga ada yang lainnya, federasi. Tapi ternyata Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat lagi, dan ini sudah menjadi harga mati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh retak-retak walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Baik, terima kasih. Ini Pak Narar, ya, luar biasa Bapak Roy Bestane. Ini Pak Narar mau ngomong, saya cuma Pak Narar kalau terima kasih Pak Sam. Halo. Hai, selamat pagi semuanya. Ini kalau pembicara yang terakhir ini mesti agak semangat dikit gitu. Saya ditugaskan oleh Pak Abraham untuk menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa saya memanjangkan kata ini? Karena memang setelah amandemen keempat ada konsensus, ada kesepakatan bahwa seketika kita berbicara berkenaan dengan masalah Undang-Undang Dasar 45, maka kita tidak boleh lagi untuk menyingkat itu. Ingat, kalau kita ada sumpah atau janji, itu selalu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau saya dulu saya nggak mau motong itu. Saya nggak mau, kok sekarang saya dengar sering dipotong. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi hanya sebatu, kemudian selanjutnya dan sebagainya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, pada awal dari keberadaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini lahir 1 hari setelah kita merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu mengartikan apa? Mengartikan bahwa negara kita, para founding fathers-nya kita, para founding parents-nya kita sadar betul bahwa yang namanya negara baru diproklamasikan ini harus mempunyai landasan konstitusional. Nah, mendasarkan pada hal itu, tentu yang namanya perkembangan ini kan tidak pernah berhenti. Hari ini cuaca seperti ini. Kita tidak tahu cuaca besok dan akan datang. Kita bisa hanya memprediksi, kita hanya bisa memperkirakan, tetapi kita hanya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa apa yang akan terjadi ke depan. Nah, oleh karena itu para pendiri bangsa ini sadar bahwa apa? Ini negara baru ini harus punya landasan konstitusi, harus mempunyai situ landasan hukum di dalam rangka untuk bersikap, untuk berpikir, untuk berbuat, untuk bertindak, untuk menjaga agar apa? Ada kekonsistenan kita di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, dan juga di dalam perbuatan kita. Nah, oleh karena itu ada 4 prinsip yang terkandung di dalam undang-undang itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, di mana di situ dikatakan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat itu adalah menjadi apa? Menjadi spirit, menjadi obor di dalam keberadaan dari Undang-Undang Dasar Negara kita ini. Dan kemudian apakah cukup? Tidak. Dipertegas lagi bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kendatipun masyarakatnya berdaulat, kendatipun rakyatnya berdaulat, dia tidak bisa sekehendak hatinya. Dia harus tetap mendasarkan pada hukum. Itu semangat dari demokrasi ini. Kita boleh berbuat apapun. Ada pembagian peran, kendatipun kita tidak mengandung asas murni dari trias politika dari Montesquieu. Kita ada pendistribusian daripada kewenangan. Kita ada pembagian dari kewenangan. DPR dan DPD melakukan pengawasan, melakukan pembuatan undang-undang bersama dengan pemerintah, dan juga mengatur berkenaan dengan masalah anggaran. Dan kemudian mengenai masalah kekuasaan kehakiman, ada 2. Kalau berbicara mengenai masalah konstitusi, maka itu adalah Mahkamah Konstitusi. Makanya Mahkamah Konstitusi itu dikatakan apa? Sebagai the guardian of constitution, sebagai pengawal. Kita ditargetkan hanya 400, tidak boleh lebih, yaitu para guru dan dosen. Ya, jadi hadir untuk mengikuti kegiatan materi bersama MPR RI, yaitu 4 pilar kebangsaan, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sudah materi telah selesai. Ya, ini merupakan salah satu kerjasama yang baik PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan MPRRI. Ini baru pertama kali dilaksanakan loh. Ini baru pertama kali. Ini luar biasa nih. Ya. Sehingga ini momen bersejarah bagi PGRI Nusa Tenggara Timur dan dapat berinteraksi langsung dengan MPRRI dalam rangka materi 4 pilar kebangsaan. Ini luar biasa sekali. Dan memang benar-benar banyak antusiasi juga dari para guru dan para dosen sebagai bekal mereka untuk peserta didik yang nanti mereka didik. Dan kita ambil resiko ke depan guru-guru yang terbatas karena kita memang dibatasi, bukan kita yang membatasi, kita dibatasi oleh panitia. Kalau kita hanya 400 ya kita terus sesuai pendidik penuh. Bahkan kita pakai list nama gitu. Kalau tidak ada kita ganti, ternyata kota melebihi sehingga kita pengurangan sehingga bisa dapat. Kalau tidak melebihi sekali gitu. Harapan saya supaya para peserta guru dan dosen ini dapat memahami dengan baik tentang norma-norma etika ketika melaksanakan proses komunikasi, proses pendidikan, ya, proses pendampingan bersama mahasiswa dan murid dapat memahami dengan baik 4 pilar kebangsaan. Ini sangat penting. Ini merupakan fundamental ya bagi guru dan dosen. Tugas kami untuk memperjuangkan ya kesejahteraan para guru. Kalau guru itu kan kesian. Bagaimana di daerah-daerah terpencil hanya bisa pohonnya 200-300 ribu, ya kan? Di daerah lain besar-besaran. Apalagi kita 3T, itu sangat kesian sekali. Kita akan memperjuangkan kesejahteraan dan nasib para. Terima kasih.